والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد, pemirsa yang saya cintai di seluruh tanah air, saya mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya yang dikasih waktu untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang masih berjalan di saat ini. Sebelum saya juga mengucapkan ucapan kepada yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga Bapak Kapolri dan Wakapolri, yang terhormat Bapak Panglima TNI, yang terhormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat dan Wakil, yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Kapolda Jabar dan Wakil, yang terhormat Bapak Kapolres, Kapolsek, dan jajaran kepolisian di Depok, yang terhormat Bapak Dandim dan jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua PBNU dan jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua Muhammadiyah dan jajarannya, yang terhormat keluarga besar Fuhab, yang terhormat Kiai Haji Nuri, juga yang terhormat ketua dan para ulama, kiai, para habaib di tanah air, juga yang terhormat teman saya yang sangat baik, AKBP Muhammad Purbaya di Jawa Tengah, Semarang, yang terhormat Bapak Puang Irfan Wahab yang sangat banyak membantu kepada orang-orang yang mendapat wabah COVID. Juga yang terhormat Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua Nasdem, yang selalu membantu mengatasi, mengantarkan sembako-sembako kepada masyarakat yang membutuhkannya. Juga yang terhormat Ustadz Haikal Al-Amri, yang terhormat Bapak Wali Kota Depok, yang tercinta bangsa Indonesia setanah air. Alhamdulillah, hari ini kita dapat waktu yang diminta untuk membuat polisi suasana negara kita ini yang sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu menjadi bahan pembicaraan yang cukup menegangkan, bahkan merajalela fitnah dan kesalahpahaman. Suasana inilah yang membuat saya sebagai orang yang sangat
prihatin dengan kondisi ini, memberi kefahaman dan fitnah itu menurut saya lebih besar daripada wabah yang sedang berjalan ini. Dan di saat inilah saya bisa menyampaikan sekelumit sedikit ilmu pengetahuan yang saya ketahui, dan saya juga mengambil semua adillah dan sejarah dari tokoh-tokoh ulama Sunni yang sangat besar, yang karyanya dipakai dan digunakan sampai hari ini. Di antaranya Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Jauzi, Al-Maghrizi, Ibnu Tagriq Bardi, Ibnu Hajar, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Az-Zahabi, ya, juga Al-Jabriti dan Ibnu Katsir. Bahkan ada lagi ratusan kitab yang kita tidak mampu untuk membedahnya karena cukup banyak dan memerlukan waktu. Dari semua ini juga dibicarakan, ya, dibicarakan oleh para ulama tentang wabah. Wabah ini ada pada zaman Rasul, cuman beda istilahnya saja. Di mana ada hadis yang dikatakan oleh Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, yang menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sami'tum bitta'un bi'ardi fala tuqaddimu alaihi, iza sami'tum ta'un bi'ardi fala tuqaddimu alaihi, wa idza waqa'a bi'ardi wa antum biha fala takhruju. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang luar biasa, yang terkenal orang yang kaya dan dermawan, yang sangat istimewa. Pada suatu ketika hadis ini keluar, terjadi di perbatasan Tabuk. Pernah pada suatu ketika Khalifah Rasulullah Sayyidina Umar bin Al-Khattab ingin pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, untuk buka Masjidil Aqsa, mengambil alih dari Yahudi. Di perjalanan
Abu Ubaidah bin Jarrah mendengar berita itu. Wa kana Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai salah satu pejabat di Syam, ya, sampai ke Palestina, ke Masjidil Aqsa dan Aulah, ya. Mendengar berita bahwa Khalifah Rasulullah akan datang, maka Abu Ubaidah bin Jarrah berangkat menunggu. Sampai di perbatasan Tabuk, Abu Ubaidah menyampaikan bahwa, wahai kalau bisa Amirul Mukminin Khalifah Rasulullah jangan berangkat ke Aqsa. Mengapa? Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia bilang ada wabah. Lalu musyawarahlah dengan para sahabat yang lain yang ikut. Nah, di situ bertemu dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan beliau menyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum bit-ta'un bi'ardin fala tuqaddimu. Jika kamu mendengar di satu negeri ada wabak yang seperti kita alami sekarang ini, janganlah kalian masuk ke negeri itu. Ya. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju. Jika wabah itu berada di negara Anda sendiri, di daerah Anda sendiri, Anda jangan keluar. Nah, dari hadis inilah kita sebagai seorang Muslim, mukmin, ajaran ini bukan dari pemerintah Indonesia. Ajaran ini bukan dari para pejabat dunia Amerika dan Eropa. Ajaran ini lahirnya dari Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamadallah, Sayyidina Umar setelah mendengar Abdurrahman bin Auf menyatakan, jika kamu mendengar di satu negara itu ada wabah, janganlah kamu ke sana. Jika terjadi wabah di negara kamu sendiri, janganlah kamu keluar. Jazahullahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berterima kasih kepada Nabi yang menjaga, melindungi segenap manusia. Hadis ini bisa dipakai, maknanya ini keluar biasaan, kemu'jizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Omongannya Nabi ini berlaku bukan hanya kepada orang Islam. Dunia Eropa, dunia Amerika, dunia Afrika, para pemimpin yang non-Muslim menggunakan pendapatnya Rasulullah. Jangan keluar, jangan masuk. Lalu Sayyidina Umar setelah mendengar keterangan dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, apa dia katakan?
saya ucapkan alhamdulillah. Mari kita keluar. Ada kalimat Sayyidina Umar yang indah dalam peristiwa ini. Nafiru min gadrillah ila gadrillah. Mari kita menyingkir dari takdir yang sedang diturunkan oleh Allah, takdir yang buruk berupa penyakit, kepada takdir yang baik. Yang dimaksud takdir yang baik artinya kita masing-masing menjaga diri kita agar kita sehat, agar anak kita sehat, agar istri kita sehat, agar tetangga kita sehat, dan bangsa kita sehat. Dengan tentu ikhtiar. Bisa dibayangkan di zaman itu para ulama menerangkan, ya, para ulama menerangkan bahwa ini keadaan dalam keadaan darurat. Tidak bisa keluar, tidak bisa ke sana, tidak bisa kemari. Ya, hanya yang wajar yang dapat dicapai, umpama mau belanja ke pasar, kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga. Kalau ada orang-orang tertentu yang menyatakan itu kerumunan pasar tidak ditindak, itu betul, kerumunan. Tapi ada yang perlu ditanya dari kerumunan itu, bahwa kerumunan itu dia masuk ke pasar ingin beli susu umpama untuk anaknya, atau membeli beras atau ikan atau ayam atau daging atau sayur. Orang yang dihadapinya itu cuma satu orang, lalu yang belanja melebihi dari 20 orang. Ini memerlukan waktu. Bukan unsur kesengajaan kerumunan itu, tapi unsur kebutuhan. Beda unsur kesengajaan kumpul rame-rame untuk tertawa dan sebagainya dengan kumpul untuk mencari kebutuhan diri kita dan keluarga kita. Atau ada orang tua yang sudah tua, yang sudah menggunakan pampers, dia mau beli pampers, yang juga orang lain mau beli pampers. Itu kan memerlukan waktu. Tapi kerumunan itu fillah lillah, karena Allah, saya punya kebutuhan, bukan kumpul untuk arogan, ya, untuk memfitnah orang, untuk pesta fora, tapi kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Setelah terjadinya Sayyidina Umar dari Tabuk kembali ke Madinah, Abu Ubaidah ibn Jarrah kembali ke Syam. Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Sayyidina Umar memegang wilayah itu. Wakilnya adalah Sayyidina Musa bin Jabal, Muaz bin Jabal. Wakil dari Muaz bin Jabal adalah Amr bin As. Ya. Nah, ya. Nah, dari ini, dari tadi kita bicara, Abu Ubaidah kembali ke perjalanan ke Syam, meninggal kena taun di daerah yang sekarang menjadi Jordan.
dan meninggal di situ. Digantikanlah oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ya. Sayyidina Mu'az bin Jabal juga nggak lama kemudian meninggal kena taun. Istrinya meninggal karena taun, karena wabak. Ya. Anaknya meninggal karena wabak. Bahkan Al-Imam Al-Zahabi dalam A'laman Nubala menyatakan bahwa Anas bin Malik kan mempunyai anak 100 lebih. Itu 80 kena wabak. 80, bukan tanggung. Satu rumah, satu keluarga. Al-Andalusi, Al-Imam Al-Zahabi yang menerangkan, ya. Nah, di situ ada satu keistimewaan. Sayyidina Mu'az bin Jabal meninggal, istri dan anak kena wabah, digantikan oleh Amr bin As. Nah, Amr bin As mengambil satu hukum, satu tata cara untuk menyelamati masyarakat yang ada di Syam, Jordan, di Palestina yang sekarang menjadi Palestina. Dia mengeluarkan satu instruksi. Dialah orang pertama, Amr bin As, yang mengeluarkan statement untuk semua manusia untuk berpencar ke gunung-gunung, meninggalkan kota. Nah, di situ terlihat kalau meninggalkan kota berarti masjid tertutup. Kalau meninggalkan kota di zaman itu tentu ada kaum Nasrani, gereja tutup. Permasalahan tutup masjid dan gereja ini sudah berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang ditangani oleh Amr bin As. Dialah orang pertama yang mencetuskan untuk berhijrah, berpencar, jangan berkerumunan. Dialah orang pertama dalam sejarah Islam. Ya. Cerita ini sampailah kepada Sayyidina Umar bin Khattab sebagai Khalifah Rasul, pemimpin muslimin. Ada orang menyampaikan Amr bin As menyuruh masyarakat untuk berpencar, meninggalkan kota, menuju gunung, menuju wadi. Wadi itu lembah. Apa jawabannya Sayyidina Umar bin Khattab? Wallahi ma karahahu. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak menolaknya, tidak melarangnya. Kenapa Sayyidina Umar ngomong begitu? Karena Sayyidina Umar tahu bahwa wabah itu kalau kumpul banyak, kenanya banyak. Ya, wabahnya tentu punya nama-nama sendiri. Di sini juga disebut namanya. Ya, di zaman Nabi juga namanya sendiri, namanya lain. Bahkan Ibnu Jauzi menyatakan bahwa pernah datang satu wabah dari Eropa dengan namanya wabah Ta'un al-Aswad, ya, wabah hitam. Itu masuk dari Eropa sampai ke Mesir. Ibnu Jauzi menyatakan sampai-sampai pada tahun 400 itu
Ibn Jauzi menyatakan bahwa University Al-Azhar, Masjid Al-Imam Hussein, Masjid Al-Azhar, Masjid Masjid Ibn Tulun, ya, Ahmad Ibn Tulun, ya, itu semua tutup. Bahkan pendidikan Al-Azhar University, para pelajar yang datang dari segala daerah dan negara, semua berpencar. Artinya kalau tutup masjid itu menjadi satu polemik, ya, ini sudah dinyatakan oleh para ulama, para fuqaha, ya. Bahkan ada satu pendapat dalam satu kitab, ya, bahwa wabah yang datang kepada satu daerah itu, ya, diwajibkan untuk orang itu menjaga dirinya, tidak berkerumunan dan sebagainya. Ibnu Hajar meriwayatkan, ya, dalam salah satu karyanya, Al-Asqalani Al-Masri, Al-Qastalani Al-Masri, dia katakan bahwa dia melihat sendiri di Makkah pernah datang wabah, setiap hari meninggal 40 orang. Dan dia menyaksikan dalam karyanya, di tulisannya, bahwa tidak ada orang yang sholat waktu itu kecuali salah satu imam dari madhab Syafi'i, dan pada hari itu sholat hanya dengan satu makmum di maqam Ibrahim. Itu tulisannya Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar sendiri Al-Masri mengarang satu kitab namanya Al-Mat'un fi Fadli Ta'un. Mengarang kitab ini karena 3 anak wanitanya, 3 anak perempuannya meninggal. Lalu dia menulis buku, ya, menulis buku di situ, ya, menulis buku di situ bahwa meninggal anaknya 3, Khadijah, Fatimah, dan Zantun, namanya Zantun, ya, meninggal. Lalu dia datang pikiran yang sehat, menulis satu buku tentang bahayanya wabah. As-Suyuti mengarang juga kitab Akhbar Ta'un, juga menulis berdasarkan apa yang dilihat dan berdasarkan apa yang dia dengar dari para tokoh-tokoh ulama sebelumnya, ya. Bahkan ada seorang ulama dari madhab Syafi'i yang sangat terkenal, Al-Imam As-Subki. Dia kena wabah, menderita wabah. Dia sangat istimewa, seorang ulama yang soleh. Dalam posisi beliau panas tinggi badannya, ya. Di situ dikatakan bahwa Al-Imam As-Subki dalam kondisi menderita sakit, dia menulis buku tentang wabah. Wabah ini ditulis setelah jadi itu kitab, beliau meninggal.
At-Tigrisi menulis dalam karyanya, At-Tigrisi menyaksikan bahwa pernah dia melihat wabak, dan dia menyatakan semua masjid, semua tempat ibadah tutup. Masing-masing manusia melindungi dirinya. Al-Marakisi, seorang ulama dari mazhab Maliki di Tunisia tahun 300, menulis juga dalam karyanya. Dia menyatakan bahwa di Tunis, di Masjid Kerewan, wabak datang di kota Tunis di Maghrib, di Maroko, itu masjid, university tutup. Ini ulama-ulama yang menulis berdasarkan pengalaman. Ibnul Katsir, yang mengarang tafsir Ibnul Katsir, duduk di Baghdad, mengalami suatu zaman kena wabak. Dia menyatakan ditinggalkannya wabak itu, ya, salatul jamaah wal jum'ah, salatul jamaah dan salat Jumat ditinggalkannya. Ditutup. Para ulama-ulama ini, kalau saya punya pandangan, mengambil istimbat dari pendapat Al-Imam Syafi'i dan a'imah fuqaha yang lainnya, seperti Imam Malik, ya, Imam Abi Hanifah, ya. Al-Imam Syafi'i dalam Al-Um menyatakan jika terjadi banjir di satu masjid, manusia tidak bisa untuk sujud, ya, manusia tidak akan tenang waktu menyampaikan khutbahnya, manusia tidak akan tenang waktu duduk mendengar khutbah. Al-Imam Syafi'i membolehkan tutup masjid, ya. Adz-Dzahabi dalam Tarikhul Islam juga menulis bahwa di Sisilia dan di Andalusia pernah datang wabak dan semua masjid dikunci dan ditutup, dan masing-masing manusia untuk menjaga dirinya. Bayangkan di zaman itu tidak ada masker. Bayangkan di zaman itu tidak ada obat, ya. Ibnu Sina yang begitu hebat, ya, dua obat yang dia belum mampu menemukan. Obat yang datangnya wabak, dia belum sempat menemukan resepnya. Dan obat kanker, kalau yang lain didapatkannya. Nah, maksud saya, polemik yang sangat mengganggu ketentraman dan ketenangan saudara-saudara kita di tanah air ini adalah polemik di mana dibesar-besarkan masjid harus dibuka dan sebagainya. Saya teringat Gubernur DKI, Saudara Anies Baswedan, dengan gagahnya datang di kerumunan di rumah Habib Rizik Syihab, karena beliau sangat baik dengan Habib Rizik, ya. Tentu Habib Rizik baru datang, lalu dia menyambut. Pada posisi itu, waktu kedatangan itu, dia masih menganggap wabah ini kecil, masalah kecil. Dan sekarang, hari ini, dialah orang yang banyak menangis dengan kondisi ini di DKI. Memang
Fas'al mujarrib wala tas'al tabib. Ada pepatah Arab katakan, tanyalah kepada orang yang sudah mendapatkan musibah itu, ya, baru kamu tanya kepada dokter. Dan kita kasihan. Kita kasihan kondisi ini kepada seluruh pejabat. Ya, Pak Jokowinya, Pak Maruf Aminnya, menteri-menterinya, para ulama, para ustadz, kiai, para habaib. Ya, saya yakin semua ini orang-orang intelektual yang ada, muslim atau non-muslim, semua panik dan mau memikirkan memberi jalan bagaimana. Saya yakin itu. Tapi persoalannya, kondisi yang sedang parah ini justru para politikus menggunakan untuk mengganggu dan memanfaatkan waktu kepada pemerintahan yang ada ini. Kalau saya katakan ini juga tidak baik. Boleh kita tidak suka kepada pemerintah karena mungkin pendapatnya tidak sama, tapi dalam kondisi yang seperti ini sudah tidak pantas kita mengadakan fitnah, ya. Tidak pantas lagi kita memojokin pemerintahan, ya. Yang benar dan yang pantas hari ini, para tokoh, ya, para tokoh masyarakat, para pejabat yang tinggi, para presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan menteri, menteri yang ada, presiden yang ada, para ulama, tokoh-tokoh ulama, yang pantas hari ini kalian terjun, bantu. Rumah sakit penuh, sudah tidak mampu untuk menerima karena tidak ada ruangan, dokternya terbatas. Ada uang kita belikan vitamin, kita antarkan ke tetangga. Kita punya koneksi di pemerintahan, ya, minta pemerintah tolong bantu. Di kampung saya tuh vaksin sampai hari ini belum masuk, untuk supaya mudah dan cepat datang. Ini yang kita harus lakukan. Bukan kita menjelekkan, memfitnah. Saya tidak setuju dengan itu, ya, karena ini mengajak kita menjadi satu ilmu yang sangat istimewa dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sejarawan yang sangat istimewa, pahlawan yang sangat istimewa, diplomat yang sangat istimewa. Dia menyatakan, saya tidak akan berhadapan kepada lawan atau kawan, ya, kepada lawan yang sedang lemah satu, ya, saya tidak akan lakukan itu. Saya tidak akan lakukan. Yang kedua, saya tidak akan membuat kecewa kepada orang yang mencintai saya, sedang saya berusaha bagaimana caranya agar orang ini tetap baik kepada saya. Ini ungkapan orang-orang yang hidup 1000 tahun yang lalu, yang kita harus pakai ini, ya. Fitnah bagi orang yang berilmu, ya, fitnah bagi orang yang berilmu itu orang yang berilmu, yang punya pengetahuan, ya. Kalau dia memfitnah orang, ya, itu hukumannya lebih besar daripada orang yang jahil, ya.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran menyatakan begini, innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su bijahlatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubunallahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim. Ayat ini ya membicarakan tentang orang-orang yang bodoh, yang memfitnah orang, yang memanas-manaskan orang karena kebodohannya. Orang ini diberi jalur, diberi jalan oleh Allah untuk bertaubat. Ya, karena di sini ada kalimat lilladzina ya'maluna su bijahlatin. Dia berbuat buruk itu karena kebodohannya. Ya. Ya. Di sini karena keburukannya, summa yatubuna. Lalu mereka bertaubat min qarib. Kalau orang yang bodoh berbuat suatu kesalahan, itu Allah mengharapkan agar dia cepat bertobat. Allah yang meminta, cepat kamu bertobat. Mukhaliful ma'ani dari ayat ini, bagi orang yang berilmu, berpendidikan, mempunyai pangkat sampai menjadi seorang jenderal, sampai menjadi seorang profesor, sampai menjadi orang yang kaya raya, dengan pengetahuannya, dengan keistimewaannya, dia berbuat suatu fitnah sehingga manusia tidak ada yang tenang. Orang-orang yang sekelompok inilah yang Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima taubatnya, kecuali betul-betul dia bertaubat ikhlas, tidak akan lagi berbuat, maka Allah memberikan jalan untuk bertobat. Ya, berbicara tentang vaksin di zaman sahabat, di zaman tabi'in, wabah ini obatnya yang kita tahu madu, zaitun, buah tin, buah delima, ya, jintan hitam, susu kambing, susu onta. Tapi itu pun ya tidak cukup. Nah, pengetahuan bertambah, manusia menjadi cerdas, manusia menjadi pintar, menemukan ini, menemukan itu, sampai kita pada hari ini menemukan vaksin. Ya. Ini kita berhadapan dengan dunia perdagangan. Ya. Sekelompok negara yang besar ingin menawarkan produknya untuk bangsa Indonesia. Ini contoh ya. Umpama Amerika menawarkan dengan harga yang cukup tinggi, ya. Lalu ada negara lain lagi yang menemukan vaksin dengan harga yang sama atau di bawah itu, tentu di bawahnya ya, lebih murah. Kalau memang produk itu mutunya, apa yang ada di dalamnya itu tidak beda jauh, tentu kita ambil yang lebih murah. Dan itu normal saja di dalam bisnis. Ya, kita tidak bisa mengingkari. Ya. Dan sudah sifat seorang pedagang atau satu negara yang besar, kalau dia mau mengeluarkan satu produk
produk itu dia akan menyesuaikan dengan kondisi negara yang memesannya. Ya. Tidak mungkin produk Cina ya akan mengisi bahan-bahan babi, itu tidak mungkin. Kalau itu ada, maka bangsa Indonesia bisa bawa masalah ini ke pengadilan dunia. Dan saya yakin akan menang. Rame-rame bangsa Indonesia. Tapi itu pun tidak mungkin. Cuma karena ada unsur merasa ditinggalkan, merasa tidak dapat waktu untuk dia juga bisa memasukkan produk itu, sehingga dia mengisukan negatif ya. Saya kadang-kadang bingung ya, para cendekiawan, orang-orang yang terpelajar, punya jabatan, punya terpelajar. Saya ingat Pak Jokowi waktu divaksin oleh Profesor Dr. Abdul Muttalib Al-Jufri, itu profesor yang terbaik di Asia, diakui, orangnya soleh, orangnya baik. Saya kenal baik Prof. Abdul Muttalib, bukan baru saya kenalnya ya. Dia suntik, lawan-lawan politiknya bilang itu yang disuntik vitamin C. Dia disuntik, katanya itu tidak sampai disuntik, cuma tersentuh saja, tidak masuk obat. Ini kan lawan-lawan politik kelas kecil. Ya. Itu secara tidak langsung ya merusak nama Profesor Abdul Muttalib. Seandainya Profesor Abdul Muttalib itu tidak mau terima fitnah ini, dia bisa mengklaim, bisa menuntut, bisa melapor ke polisi. Tapi karena beliau ini orang baik, profesor yang baik, akhlaknya baik, ya, turunan baik, keluarga baik, orangnya tenang, dingin, adem, dia tidak mengeluarkan pernyataan, tidak marah, tidak ini dan tidak itu. Ya. Nah, mau saya, para pemirsa yang saya cintai setanah air, keluarga organisasi yang besar, para tokoh masyarakat, ya, mari kita rame-rame membantu, ya. Kita sudah lihat sendiri, kita bilang ini dibikin oleh pemerintah, katanya ini wabah ini, COVID ini dibuat oleh pemerintah. Lalu bagaimana wabah di zaman Rasul? Lalu bagaimana wabah di zaman Sayyidina Umar? Lalu bagaimana wabah di zaman Ibnul Katsir? Lalu wabah bagaimana di zaman Abdul Aziz Ibn Marwan? Ibn Jauzi menerangkan, At-Tigriti menerangkan, semua menerangkan. Bagaimana? Apakah itu dibuat? Tidak. Tidak. Kita sebenarnya rame-rame harus sadar, wabah ini didatangkan oleh Allah karena dosa kita. Kewajiban kita bertaubat. Kewajiban kita bangun malam memohon kepada Allah agar dihilangkan ini wabah. Bertaubat. Al-Imam Abdullah At-Tashtari, seorang sufi besar, dia menyatakan, kalau ada mendengar satu wabah, datang satu azab yang besar, berupa kebakaran di kampung, begitu beliau mendengar, beliau menangis. Kalau orang bertanya kepada dia, Syekh, kenapa kamu menangis? Dia jawab,
musibah yang ada tadi itu dari dosaku. Kalau semua orang seperti ini, Allah tidak akan turunkan azab. Mari kita rame-rame beristighfar, bertaubat, sembahyang rame-rame, ya. Tidak habis-habisnya kalau kita memfitnah orang lain, memfitnah si A dan si B, tidak habis-habisnya. Orang-orang DPR, orang-orang anggota organisasi, partai-partai, ini udah saatnya. Kalau kamu mau mencari massa simpatik, ini udah saatnya turun. Bagikan sembako dengan benderamu, bagikan kebaikan dengan benderamu, bagikan perhatian dengan benderamu. Ini saatnya. Bukan kita mengklaim itu salah dan ini benar, itu tidak benar. Saya sesalkan, ya. Ada seorang AKBP namanya AKBP Muhammad Purbaya, itu setiap bulan mengirimkan vitamin untuk dibagikan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedang menderita. Setiap bulan dia kirim, paling sedikit 100 dos. Ya. Dengan harga 70.000, 80.000, sudah 8 juta. Dia beramal, ya. Itu Puang Irfan, ya. Dengan uangnya dia beli vitamin, dia beli obat-obatan, bagikan kepada masyarakat yang dia kenal. Ini kan luar biasa. Udah saatnya lah kita turun, ya, ke permukaan ini untuk kita rame-rame membantu dan merasa bertanggung jawab kepada bangsa kita. Dan janganlah salahkan pemerintahan, karena pemerintah ini tinggal 3 tahun. Setelah 3 tahun Pak Jokowi turun, ya, semua permasalahan baru yang akan kita hadapi. Dan saya yakin Pak Jokowi itu orang yang sangat mengerti. Kalau beliau masih teruskan jabatannya menambah 2 tahun, dia tahu negara ini akan hancur. Tahu. Saya tak kenal. Saya yakin Pak Jokowi sangat bijak dan sangat menerima pendapat saya ini, bahwa Pak Jokowi 3 tahun selesai dan turun, serahkan, kembalikan kepada bangsa Indonesia. Ya, mudah-mudahan Pak Jokowi bisa memimpin ini dalam waktu 3 tahun, dan semua penyakit dari bangsa kita ini diangkat, semua wabah yang ada sekarang ini, corona dan sebagainya. Semoga Allah membersihkan negara kita dari segala bala, ya, dan menjaga dan memberi, semoga Allah juga memberi rahmat kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia karena wabah, ya. Kita doakan mereka semua agar selamat dan rahmat dari Allah, juga anak turunannya yang ditinggalkannya Allah memperhatikannya. Maka Allah fi abdi auni kana Allah fi auni, maka abdi fi aun akhi kana Allah fi auni. Setiap hamba memperhatikan saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikannya. Dan terima kasih, semoga penyampaian saya ini menjadi baik, ya, menjadi kolusif, bisa diterima oleh semua lapisan. Saya tidak ada membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk saya pribadi, dan tidak pun minta bantuan, ya. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhul jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin.